Oke, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masuk ke KIT yang ke berapa ini? Saya lupa. Yang ke-5 ya? Yang ke-6 kalau nggak salah ya. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan tentang janganlah engkau mempersekutukan Allah part 2. Karena ini pembahasannya agak panjang, jadi akan bagi menjadi 2 biar rada-rada santai ngebahasnya step by step. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai dengan pembahasan intinya, akan mencoba untuk nge-review dulu. Barangkali ada beberapa teman-teman yang baru gabung, atau misalnya sekalian nge-review juga ya, nge-review juga. Jadi ini yang kita bahas di Ma'rifatullah. Sekali lagi kita ngebahas tentang makna al-ilah, makna Rabb. Udah gitu, bagaimana cara kita mengenal Allah, baik dari ayat-ayatnya, nanti ada ayat-ayatnya ada apa, review juga, baru mengapa kita harus beribadah kepada Allah. Dan sekarang kita ada di sini ya, apa hak Allah, hak hamba. Sebenarnya hak Allah sama hak hamba itu kemarin, nanti kita bahas di sini. Jadi al-ilah, alihah ini apa, al-ilah ini apa, sesuatu yang ditaati, tidak dihargai, penuh rasa segan, pemuliaan, kecintaan, rasa takut, berharap, tawakal, permohonan. Dan semua ini diperlihatkan oleh, bukan, ketika semua ini jadi setiap orang perlu ngecek apakah semua yang ditampilkan di sini sudah kita peruntukkan masing-masing untuk Allah atau bukan, gitu ya. Ini kerja masing-masing, ini usaha masing-masing untuk selalu mengevaluasi diri. Jangan sampai kita menempatkan hal-hal yang ada di sini kepada selain Allah. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah memudahkan kita untuk menempatkan apa-apa yang ada di sini nih di layar kaca teman-teman. 1, 2, 3, 5, 9 ini minimal. 9 ini bisa benar-benar kita peruntukkan untuk Allah, bukan kepada selain Allah. Jadi ini bukan dari lafal, tapi dari sikap, dari perbuatan, dari hati. Oke. Nah, berikutnya ada Rob. Rob ini perkataan ya, bisa untuk kepada Allah, kepada selain Allah. Ketika memang misalnya Robbul Alamin. Alamin ini sifat-sifat ketuhanan. Alamin ini adalah makhluk semesta alam. Ketika Rob disandingkan dengan Rob disandingkan dengan Alamin, maka artinya jadi Tuhan semesta alam. Tapi ketika Rob disandingkan dengan rumah, misalnya Robbul Bait, maka jadi tuan rumah, bukan Tuhan rumah. Maka ketika berdoa, harus hati-hati. Oke? Berikutnya yang ini. Gimana cara mengenal Allah dari ayat-ayatnya, ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syariah. Kemarin sudah kita bahas semestanya maupun dari ayat-ayat yang ada di Quran dan di Sunnah. Oke, berikutnya ada fenomena terkabulnya doa. Ini salah satu bukti bahwa ada suatu zat yang luar biasa. Siapa itu? Dia adalah Allah. Gitu ya. Nah, kenapa kita harus beribadah sama Allah? Ini previewnya, silahkan dilihat sejenak, dibaca sejenak. Oke. Akan cuman memperlihatkan sekilas. Nah, kita masuk sebenarnya dari kemarin, dari 2 pertemuan terakhir ya. Pertemuan ini pertemuan ketiga. Jadi kita hanya membahas tentang hak Allah, hak hamba. Ini yang penting, sekali lagi, ini yang penting, konsep penting yang harus kita pegang, yang harus kita jaga. Jangan sampai kita tidak menempatkan hak Allah sebagaimana mestinya. Nah, di sini udah dibilang hak Allah itu ada 2, apa aja? Hak Allah itu makhluknya, manusia beribadah sama Allah. Maka kita harus beribadah sama Allah semata, gitu ya. Yang kedua, kita tidak menyekutukan Allah. Maka hak hamba itu apa? Hak hamba itu adalah tidak diazab. Jadi bagaimana caranya agar kita tidak diazab? Jawabannya adalah ini. Ketika ini terpenuhi, insya Allah aman. Tapi ketika ini tidak terpenuhi, maka maka seseorang itu akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Cuman kemarin kita sudah membahas bagaimana, apa sih maksudnya ibadah, apa sih maksudnya tidak disekutukan gitu ya. Karena yang ngobrol ini Allah, maka kita harus cari tahu definisi menurut Allah
ibadah itu apa, definisi menurut Allah, syirik itu apa, gitu. Kebayang ya? Karena sekali lagi yang ngobrol ini adalah Allah, maka kita harus tanya ke Allah, bukan kita menerka-nerka, bukan kita menerka-nerka. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk membahas beberapa contoh-contoh. Jadi ada orang muslim yang melakukan itu, maka sebenarnya dia itu sedang melakukan syirik besar loh gitu. Ada syirik besar, ada syirik kecil, ada syirik tersembunyi. Oke. Nah, balik lagi ya. Maka kita perlu tahu definisi ibadah dan perlu tahu definisi tidak syirik itu seperti apa. Nah, kita sudah membahas juga ibadah itu apa, ibadah itu ini. Pokoknya semuanya yang dicintai gitu ya, dicintai sama Allah lahir maupun batin itu adalah ibadah. Berarti apapun ya asal baik itu ibadah dong. Tunggu dulu, ini definisi secara umum ya, gitu ya. Maka kita harus tahu dulu definisi ya. Ketika Allah membicarakan tentang ibadah, gitu. Jadi ketika kita ngobrol tentang suatu hal, ketika kita pengen tahu tentang suatu hal, apa yang Allah obrolkan, contoh dalam kasus ini adalah ibadah, maka yang harus kita lakukan adalah semua ayat-ayat tentang ibadah dan semua hadis-hadis tentang ibadah itu dikumpulkan. Buat apa? Biar kita tahu dari ayat-ayatnya, dari hadis-hadisnya yang membicarakan tentang ibadah itu, apa sih ibadah itu? Apa sih ibadah itu? Nah, ternyata setelah dikumpulkan, kita bisa menyimpulkan dari berbagai macam ayat Al-Quran dan hadis yang berhubungan dengan ibadah, ternyata ada syarat-syarat ibadah. Gitu. Ibadah itu nggak cuma sekedar yang penting baik, bukan. Kalau ibadah yang benar-benar ke Allah, gitu, sama aja kemarin akan ngasih cerita akan ngasih ilustrasi gitu ya, gambaran misalnya ketika ada orang yang kerja sebagai PNS, otomatis ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Sebenarnya kalau menurut agama boleh nggak ya? Boleh gitu ya. Tapi ketika kamu udah jadi PNS, kamu udah mengucapkan sumpah, maka ada batasan-batasan yang tidak boleh kamu lakukan. Gitu. Ya salah sendiri tanda kutip ya. Kalau kamu nggak mau melakukan itu ya jangan jadi PNS. Tapi kalau kamu mau jadi PNS maka kamu harus ikuti aturannya. Itu secara natural pun ya, secara di kehidupan kita itu seperti itu. Kerja dimanapun ya kalau kamu mau kerja di sana kamu harus ikuti aturan sana gitu ya. Maka logikanya ketika kita sebagai makhluknya Allah, maka kita harus tahu dulu dong. Sebenarnya ada nggak sih syarat-syaratnya? Kalau nggak Allah kasih tahu syarat-syaratnya berarti kita bebas dong ibadahnya gitu ya. Nah, cuman sebelum kita tahu ada atau enggaknya, kita harus sebelum kita meyakini ada atau bebas atau enggaknya, maka kita harus cari tahu dulu. Oh, ternyata setelah dicari tahu, kemarin kita udah bahas juga, ternyata ada 2 syaratnya. Syaratnya adalah ikhlas gitu ya kemarin. Karena kalau sholat doang gitu ya, kalau niatnya karena yang lain, maka hancur semuanya gitu ya. Seperti ada debu di atas batu, di udara yang batunya ini ada di alam bebas gitu ya. Di atas sana ada debu, tiba-tiba angin datang. Akhirnya debu-debu itu tersapu semuanya. Ibarat debu itu adalah ibarat ibadah dan angin itu ibarat tidak ikhlas. Maka nggak ada sama sekali nilainya. Debunya nggak ada, bersih lagi. Batunya itu licin lagi. Nggak ada debu sama sekali. Sama ibadah juga ketika kita tidak ikhlas, karena sekali lagi ada dalil di Al-Qur'annya, ada dalil di sunnahnya, maka kita harus ikhlas dalam beribadah. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu al-ikhlas. Ikhlas itu adalah ya kita niatnya karena Allah. Kita baik ke orang tua ya karena Allah. Kita belajar karena Allah. Kita menjaga kesehatan ya karena Allah. Kita makan ya karena memang kalau kita nggak makan, kita sakit, kita nggak bisa ibadah. Gitu. Jadi intinya semua yang kita lakukan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu semua karena Allah. Nah, cuman masalahnya apakah cukup dengan ini? Ternyata nggak cukup. Ada lagi, ternyata pas kita kumpulkan, ada nih. Gitu. Jadi sekali lagi caranya itu adalah kumpulkan semuanya. Setelah dikumpulkan, kita analisis, gitu ya. Kita analisis karena Allah nggak mungkin pelin-pelan. Kebayang ya? Allah nggak mungkin pelin-pelan. Kadang bilang boleh, kadang bilang nggak boleh. Allah itu nggak kayak gitu. Itu sifat Allah tuh nggak kayak gitu. Maka ketika Allah itu ketika ngobrol sesuatu, pasti ketika konteksnya berbeda pun, ya ini nyambung semuanya gitu. Maka ketika kita kumpulkan semua, maka kita baru tahu konteksnya kan. Akang ngomong gini gitu ya, tiba-tiba suatu ketika Akang ngomong yang lain gitu ya. Jangan Akang deh, seseorang misalnya, si Budi misalnya. Budi itu ngomong A,
tiba-tiba di momen lain ngomong B, di tempat lain ngomong C. Ternyata ABC-nya ini karena si Budi ini adalah orang yang berintegritas gitu ya, berintegritas, dia nggak pernah berbohong. Ketika dia ngomong sesuatu itu pasti dia lakukan gitu. Ketika dia bilang A, bilang B, bilang C, oh ternyata ABC-nya ini nyambung gitu. Baik ya. Dan Allah juga seperti itu gitu. Ketika ngobrol ada Allah ada firman di Al-Qur'an, baik di hadis qudsi maupun di Al-Qur'an ataupun di hadis pas dikumpulkan, oh iya, berarti ibadah tentang ibadah ini oh syaratnya ada dua nih. Harus ikhlas dan harus yang kedua sesuai dengan contoh Nabi, dan kita udah ngebahas juga. Contohnya ya, Kang udah bilang sholat subuh jangan. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Karena diperintahkannya 2. Jadi ya, zuhur 4 karena diperintahkannya 4. Boleh nggak subuh 4, zuhur 2? Sekali-kali deh. Toh jumlahnya sama 17. Ya nggak bisa. Iya kan? Kenapa? Ya jawabannya karena Allah memang menyuruhnya 2. Allah memang menyuruhnya 4 pada saat zuhur. Allah memang memintanya ketika kamu safar ya dikosor. Maka kosorlah. Jadi kosornya bukan, saya mah pengen menyempurnakan. Bukan. Kalau gitu kan perasaan ya. Contoh yang kosor tadi sebelum akan nyambung ke syirik ya. Contoh yang kosor tadi misalnya. Ada orang yang bilang, ada saya mah pada saat di perjalanan saya pengen menyempurnakan sholat gitu. Saya pengen menyempurnakan. Berarti kalau yang mengkosor tidak menyempurnakan. Pertanyaannya itu kan. Pertanyaan berikutnya setelah kita kumpulkan, ternyata Rasulullah ketika safar itu pasti selalu mengkosor. Berarti dirimu merasa lebih baik, lebih sempurna dibandingkan dengan Rasulullah. Nah, logikanya kayak gitu. Jadi logika itu adalah sesuai dengan contoh Nabi aja. Ternyata pas dibilang waktu itu juga sama ceritanya kan. Ya Rasul, kenapa? Kita kan sudah nggak perang, kita kan sudah nggak perang, kok masih dikosor? Ini adalah sodakoh dari Allah dan Allah suka kalau sodakohnya diterima. Bayangin. Jadi ketika kita kosor tuh bukan karena kita males, bukan. Kalau kita niatnya males ya berarti itu mah salah niatnya gitu kan ya. Niatnya harus benar dan itibar Rasul. Oh iya, kayak saya kosor karena apa? Karena Rasulullah mencontohkannya kosor. Berarti karena memang Allah suka kosor ketika saya dalam perjalanan, maka saya melakukan kosor. Bukan saya melakukan kosor karena saya males, beda gitu ya. Jadi ikhlas dan itibar Rasul. Oke, hak Allah. Nah, kemarin kita ngebahas ini. Hak Allah di dalam rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tauhid itu kebalikannya syirik. Jadi kita sekarang lagi di sini tuh lagi ngebahas tentang syirik minggu kemarin tuh. Gitu ya. Jadi ada tauhid lawannya syirik. Tauhid rububiyah kemarin apa? Yang berhubungan dengan ketuhanan ya. Gitu kan ya? Sesuatu yang berhubungan pokoknya bentar. Allah tuh yang menciptakan. Allah tuh yang menciptakan. Jadi Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ini adalah tauhid rububiyah. Contoh kasus Fir'aun ngerasa bahwa diri dia adalah Tuhan, bahwa ngerasa bahwa diri dia yang memberi rezeki, ngerasa bahwa diri dia itu nggak pernah sakit. Nah, berarti dia sudah menempatkan sesuatu yang seharusnya ini itu adalah hak Allah, tapi menjadi hak dirinya. Gitu ya. Maka dia sudah berbuat syirik dalam rububiyah. Sudah berbuat syirik dalam rububiyah. Itu yang nggak boleh. Gitu. Oke. Yang kedua, jadi tauhid rububiyah lawannya adalah syirik dalam rububiyah. Nah, itu nggak boleh tuh. Nanti kita setelah kita bahas tentang syirik besar, syirik kecil, kita akan bahas tentang detail dari rububiyah ini. Yang kedua, uluhiyah. Uluhiyah ini apa tadi? Ibadah. Jadi menunggalkan Allah dalam ibadah. Kalau kamu ibadah cuman sama Allah, berarti kamu nggak syirik. Tapi kalau kamu ibadah, ternyata ibadahnya itu bertentangan, mohon maaf, tapi ibadahnya itu tujuannya bukan untuk Allah, karena males lah, karena orang tua lah. Ada orang yang ngasih karena pengen dipilih ketika pemilu. Gitu kan, ada yang kayak gitu. Ada orang yang pengen jadi baik biar apa ya? Biar apa? Biar banyak temen. Cuma dapat itu. Padahal berbuat baik dan segala macam ya karena memang Allah meminta kita untuk melakukan itu. Karena memang akhlak seorang muslim itu harusnya seperti itu.
Ya udah, karena Allah meminta itu ya kita lakukan. Bahkan di beberapa kasus ada sesuatu yang memang kita tidak sukai gitu ya. Kita tidak sukai gitu dalam hati itu tiba-tiba nggak suka, tapi karena Allah meminta ya kita lakukan gitu. Karena Allah meminta ya kita lakukan. Karena Allah bilang ini halal, maka kita nggak boleh mengharamkan. Gitu. Oke? Jadi menunggalkan Allah dalam ibadah. Kita ibadah cuman ke Allah. Kalau kita ibadah ada niat-niat kita di hati lain karena yang lain gitu ya, ibadah kepada Allah, bertakorub pada selain Allah gitu ya. Mohon maaf ini, bertakorub kepada selain Allah, kepada Allah dan kepada selain Allah. Nanti contohnya ada. Contohnya itu, hmm, ini salah satu contoh syirik ya. Jadi ada orang yang dia pakai gelang. Atau misalnya kemarin ada cerita, oh iya teman cerita. Eh di suatu daerah tiba-tiba ada orang pintar gitu ya yang ngelihat garis tangan seseorang. Udah gitu dilihat katanya dia akan meninggal dengan kecelakaan. Maka pakai nih gelang. Jangan lupa ya kalau misalnya gelangnya nggak ada lafaz Allahnya, udah gitu bacaan-bacaan yang diminta adalah bacaan-bacaan yang jampe-jampe, pasti kita udah itu salah. Sekalipun gelangnya itu ada ukiran-ukiran Allah, udah gitu Asmaul Husna gitu di gelangnya, kita harus pakai, tapi kita meyakini dengan itu malah menjauhkan kita dari apa ya? Dengan itu kita merasa lebih lebih tenang. Nah, itu masalah. Nah, nanti kita bahas di sana. Tapi balik lagi, kita lagi preview dulu tentang hak Allah di dalam uluhiyah. Di dalam uluhiyah. Maka ketika tidak melakukan ini, maka seseorang itu sudah melakukan syirik dalam uluhiyah. Gitu ya. Yang terakhir adalah tauhid asma wa sifat, menunggalkan Allah dalam nama dan sifat-sifat yang ia sifatkan untuk dirinya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang berikutnya. Yang berikutnya adalah ada syirik besar. Syirik itu ada syirik besar, ada syirik kecil, ada syirik tersembunyi. Tuh ada macam-macam loh gitu. Nanti kita akan bahas satu-satu. Syirik besar itu apa aja, syirik kecil itu apa aja, syirik tersembunyi apa aja. Nah, syirik besar itu ini nih. Coba dilihat, di screenshot, dicatat. Ada beberapa hal yang termasuk ke dalam syirik besar. Dan jangan sampai teman-teman melakukan. Yang pertama adalah syirik dalam doa. Jadi ketika berdoa kepada sesuatu selain Allah, seperti berdoa kepada Allah, sebagai permohonan, sebagai bentuk ibadah, maka dia sudah melakukan syirik besar. Jika ketika jangan kita naudzubillah, ketika seseorang meyakini dengan doa itu ia memohon manfaat, ia memohon untuk dihindarkan dari bahaya, maka itu disebut doa permohonan. Ketika itu diperuntukkan untuk Allah, maka itu doa permohonannya memang untuk Allah, maka benar. Ketika permohonan itu malah diperuntukkan kepada selain Allah, maka dia sudah syirik. Karena ada beberapa fenomena-fenomena orang malah berdoa kepada mohon maaf, kepada orang-orang yang sudah meninggal. Sekalipun itu syekh, sekalipun itu wali, sekalipun itu nabi, tetap tidak boleh. Nanti kita akan bahas ketika ngebahas tentang ma'rifatul rasul. Insya Allah kita akan bahas. Sebenarnya rasul dan nabi itu waktu dulu diturunkan untuk apa sih? Gitu ya. Ya kita tinggal kumpulin semua kisah-kisahnya, kita simpulkan masalah-masalahnya apa. Oh ternyata diturunkan untuk apa? Nah, akan simpulkan secara singkat. Intinya nabi dan rasul diturunkan untuk apa? Agar mengajak manusia kembali kepada tauhid. Gitu ya. Agar mengajak manusia kembali kepada tauhid. Dulu pernah ada suatu kisah, awal-awal mula syirik itu karena apa? Karena ada orang-orang yang dia berdoa kepada Allah dan kepada selain Allah. Caranya sama, niatnya sama, mengharapkannya sama, itu yang masalah. Makanya nggak boleh sebenarnya berdoa kepada yang sudah meninggal gitu. Karena dulu kisahnya ada lukisan gitu ya, setan membujuk seseorang untuk jadi gini. Simpelnya adalah dulu ada kisah orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu luar biasa soleh. Orang-orang di sekitarnya itu pada soleh-soleh. Ketika orang soleh ini pada meninggal, gitu ya, orang-orang di sekitarnya itu pada malas. Karena malas, nah di sini setan mulai, oh ini ada kesempatan nih. Mereka datang membisikkan, akhirnya gimana kalau misalnya kita
membuat lukisan-lukisan ulama-ulama kalian. Biar apa? Kalian kan nggak semangat nih. Jadi minimal kalau di suatu majelis saya bikin satu lukisan di sana, ketika kalian melihat dia, kalian jadi semangat. Memang benar gitu. Ya wajar kan sekarang juga ya. Memang nggak apa-apa kalau misalnya ketika kita melihat kita berkumpul sama orang-orang soleh, ngelihat Abel, ngelihat Ozan, ngelihat Yusuf, ngelihat siapa, ketika ngelihat orang-orang yang soleh itu jadi lebih semangat untuk beribadah. Jadi semangat lagi untuk melakukan kebaikan-kebaikan gitu. Ketika orang itu hidup, ya nggak apa-apa gitu. Nah, akhirnya ketika dia meninggal, nah masalahnya bukan cuma sekedar dilukiskan, tapi ketika udah dilukiskan, itu awal mula ya. Akhirnya jadi semangat lagi, udah gitu, ini kan di majelis gitu. Masa kalian intinya harus capek-capek majelis, ya udah aku buatkan satu-satu patung di rumah kalian. Akhirnya dibuatkan patung di masing-masing. Niat awalnya adalah biar ngelihat, akhirnya jadi semangat ibadah. Tapi satu generasi meninggal, generasi berikutnya meninggal. Akhirnya mereka cuma melihat para orang tua mereka ketika mau pergi kemanapun, mereka selalu berdoa kepada patung itu. Berdoanya buat apa? Kepada Allah juga, tapi melalui perantara-perantara patung itu. Itu pun syirik dalam berdoa. Jadi nggak boleh ya. Itu pun syirik dalam berdoa. Allah udah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Tapi poinnya di sini adalah berdoa kepadaku. Aku dekat ya, doa sama aku. Aku mengabulkan berbagai macam doa, gitu kata Allah. Maka doa langsung, gak ada perantara-perantara itu. Sekalipun niatnya ke Allah tapi melalui perantara itu. Gimana kan kalau misalnya berdoa, minta doa ke ustadz atau ulama, ya nggak apa-apa ketika memang mereka masih hidup, gitu ya. Ketika mereka sudah mati, bisa meninggal, mohon maaf, meninggal dan malah datang ke makamnya udah gitu, Syekh, Syekh kan udah gini, doain dong. Nggak ada yang kayak gitu. Oke, itu syirik dalam berdoa. Yang berikutnya adalah syirik dalam niat, motivasi, dan tujuan. Oke, yang kedua adalah syirik dalam niat, motivasi, dan tujuan. Ini maksudnya apa? Jadi seorang hamba, seorang makhluk, dia melakukan pekerjaan pasti dengan niat, pasti dengan motivasi, pasti dengan tujuan. Ketika tujuannya kepada selain Allah, maka dia sudah syirik. Ini adalah syirik dalam akidah dan keyakinan. Ini salah satunya di surat Hud ayat 15-16. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya akan kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Kata Allah udah kayak gitu. Kalau kamu mau kehidupan dunia, perhiasannya sama Allah kasih dengan sempurna. Itu udah aturan dari Allah. Maka kita melihat sekarang bahwa kekayaan itu tanda kutip bukan milik orang Islam. Tapi ketika ada seseorang yang memang dia berusaha dengan maksimal, kerja keras, pasti dia dapat sesuatu. Disempurnakan. Dan mereka di dunia tidak dirugikan, kata Allah. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh akhirat. Kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang mereka usahakan di dunia. Dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan. Jadi tujuan, niat, motivasi tujuan, perbaiki, lillah karena Allah. Ngapain? Makanya dan ini sebenarnya salah satu poin yang penting yang kalian harus pegang dari sekarang sampai kapanpun. Karena ketika niat itu, misal ya, ketika kita niat pokoknya ke orang tua baik karena orang tua baik ke kita, ke teman baik karena teman baik ke kita, ke bos baik karena bos baik ke kita. Akan ada masanya manusia itu nggak baik selalu. Pasti kita kecewa. Terus lantas ketika kita kecewa, apakah kita harus melakukan hal yang jahat kepada mereka? Contoh misalnya, orang tua. Sekeren-kerennya orang tua pasti punya salah. Benar nggak? Dan pasti yang sensitif dengan kesalahan itu adalah anak-anaknya. Biasanya kan, ya gini, Akang melakukan sesuatu yang sensitif dengan kelakuan Akang adalah orang-orang di sekitar. Kadang-kadang Akang sendiri nggak ngerasa bahwa itu tuh salah, itu tuh menyinggung, itu tuh nggak ngenakin orang. Kadang-kadang Akang nggak ngerasa itu. Yang ngerasa itu orang-orang sekitar. Bayang ya? Sama halnya dengan kayak orang tua. Orang tua biasanya orang tua nggak ngerasa itu gitu ya. Namanya juga orang tua gitu. Tapi nggak ada niat untuk jelek gitu maksudnya.
Tapi ketika itu dilakukan gitu ke kita gitu, misalnya, wah kita disalah-salahin terus misalnya. Misal, udah mah nilai bagus tetap aja salah. Udah mah nilai jelek udah jelas, kalau jelek mah udah dimarahin, disalahin, segala macam. Ketika nilai udah 8, pasti yang ditanya tuh yang lain berapa nilainya? Itu kenapa yang lain bisa 10 kamu enggak? Ah, kamu mah enggak bener. Udah nilainya 10 bisa, terus kamu ranking berapa? Masa nggak bisa ranking 1? Ya, gitu ya. Ketika itu terjadi, apa yang terjadi dalam hati? Aduh, asa tidak dihargai sama sekali. Ya, udah ngelakuin itu, salah ngelakuin ini, salah ngelakuin itu. Pasti kurang aja kurang terus. Kurang aja kurang terus. Ketika itu yang terjadi, ya udahlah, ngapain sih didengar? Bisikan setannya gitu tuh. Kalau niat ke orang tua, nurut, dan segala macamnya bukan karena Allah, pasti berat. Pasti berat. Pasti berat. Pasti kecewa. Pasti nggak enak. Ketika itu terjadi, numpuk nih sampah emosi di dalam hati. Ketika numpuk, orang tua melakukan sesuatu, kita udah numpuk-numpuk terus karena setiap hari berinteraksi pasti kan, apalagi yang hidupnya bareng sama orang tua, numpuk gitu. Ketika orang tua ngelakuin sesuatu itu pasti langsung tiba-tiba jeder. Apakah di saat itu kita malah mau bilang atau bahkan lebih dari Padahal Allah udah bilang, janganlah kamu ngobrol aja nggak boleh. Satu-satunya cara, gimana caranya biar kita bisa baik kepada siapapun gitu ya. Walaupun kita disakiti, walaupun mereka zolim sama kita, balik lagi. Saya berbuat baik sama orang tua karena apa? Karena Allah, ya udah beres. Gimanapun orang tua, gimanapun kesalnya, walaupun orang tua salah, gitu ya, tunggu dulu waktunya. Iya dulu aja. Santai dulu aja. Apalagi orang tua nggak seneng kalau kita nembal, bahasa Sundanya nembal. Kalau orang tua ngomong malah kita ngejawab, wah udah nggak suka. Kalau orang tua nadanya segini, kita sama aja, itu pasti orang tua suka nggak suka. Ada beberapa orang tua yang nggak suka. Tiba-tiba kayak gitu, udah pasti hancur. Pasti rame. Maka apa yang kita lakukan? Udah santai aja dulu. Santai dulu. Kita sekali lagi fokusnya ini di luar ini ya, di luar tentang syirik dulu akan jadi kepikiran. Kita fokusnya adalah memperbaiki diri. Kita nggak bisa membuat orang lain berubah, itu susah. Karena hidayah milik Allah, karena yang menggerakkan hati itu Allah, karena yang membolak-balikan hati itu Allah. Yang bisa kita lakukan adalah kita memperbaiki diri sendiri, kita bisa merubah diri sendiri. Maka fokusnya ke diri kita. Ketika itu terjadi, kasus yang tadi, ya udah nanya ke diri sendiri. Hey, Allah tuh udah bilang, kamu tuh jangan kayak gitu sama orang tua. Kamu tuh harus berbuat baik walaupun gimana pun. Maka ya tetap nggak boleh. Ya udah. Atau ada kasus, ada seseorang itu dikategorikan sebagai seorang sahabat ketika dia bertemu dengan Rasul. Berarti sejaman kan? Akan ketemu kalian berarti kan sejaman ya gitu ya. Tapi ada yang sejaman dengan Rasul tapi dia nggak dikategorikan sahabat. Padahal dia di lingkungan Islam. Dia dikategorikan sebagai tabi'in. Kenapa? Karena orang tuanya, karena dia menjaga orang tuanya. Orang tuanya tuh, kalau nggak salah Kang lupa nama tabi'innya siapa, tapi beliau tuh benar-benar intinya berbakti lah sama orang tuanya itu. Akhirnya nggak pernah ketemu sama Rasulullah dan dikategorikan bukan sebagai sahabat tapi sebagai tabi'in. Nah, jangan sampai justru ini diceritakannya orang ini benar, tanda kutip ya, emang yang dia lakukan iya betul gitu. Jangan sampai nanti akan pesan kepada kalian, wah ada saya mah niatnya wah saya mah ada niatnya deh, kayak mau saya mah niatnya apa, malah orang tua bilang udah janganlah ginilah, apalah sudah sibuk di sini aja, ngapain sih ekskul-ekskulan, udah fokus aja belajar misalnya. Tanda kutip itu adalah salah gitu ya. Tapi cara kita jangan frontal. Karena memang Allah nggak minta kayak gitu. Tujuan kita kan balik lagi niatnya apa? Karena Allah. Kita pengen berbakti sama orang tua, berbuat baik sama orang tua, berlemah lembut sama orang tua untuk Allah. Maka gimana nih caranya biar orang tua tetap memperbolehkan gitu ya. Karena ini sesuatu yang tetap harus diperjuangkan, tetap memperbolehkan tapi dengan cara yang baik.
Waktu itu salah satunya cara Akang nggak diperbolehkan untuk ikutan ekskul segala macam. Cara Akang ya perlihatkan aja dengan prestasi. Buktikan bahwa dengan berorganisasi nilai Akang tetap bagus. Karena ternyata pas Akang lirik-lirik, masalahnya apa nih orang tua tuh kenapa kayak khawatir kenapa? Oh, khawatir nilai kita jelek, khawatir kita malah fokus ke organisasi, akhirnya nilai terbengkalai, belajar nggak benar. Oke, tahu itu alasannya. Ya udah tinggal buktikan. Gitu. Ya. Jadi syirik dalam niat motivasi tujuan, ketika memang tujuannya karena seseorang, karena sesuatu, karena pengen dapat sesuatu, Allah kasih semuanya. Tapi itu udah jadi syirik. Maka luruskan lagi niatnya, kenapa melakukan itu? Karena Allah. Makan karena Allah. Olahraga karena Allah. Belajar karena Allah. Pengen dapat universitas terbaik karena Allah. Kenapa? Karena kita pengen orang-orang Islam itu dipandang sebagai orang-orang yang pintar gitu, di berbagai bidang, tapi dia tidak melupakan identitas diri dia sebagai seorang muslim. Karena banyak orang-orang pintar tapi dia melupakan gitu. Karena memang dia pintar tapi belum belajar basic keislaman. Akhlak itu adalah pembiasaan. Ketika kita tidak dibiasakan, susah, walaupun kita tahu itu benar. Maka banyak orang-orang yang ketika tidak dibiasakan untuk sholat, gitu ya, sholat 5 waktu, banyak orang-orang yang akhirnya masih tetap nggak bisa sholat 5 waktu. Bahkan ada kasus ketika udah menikah, si suaminya ini nggak sholat loh ternyata gitu. Istrinya udah ngomong, tetap aja nggak bisa, karena itu kebiasaan. Gitu ya. Nah, balik lagi nih, niat, motivasi, tujuan, maka melakukan apapun dari bangun tidur sampai tidur, terus niatkan karena Allah. Teman-teman mau apa jadi ke depannya, mau kerja di mana, mau apa gitu ya. Wah, saya pengen kerja di sini, kenapa? Biar gajinya gede, biar saya nggak mikirin tentang duit lagi, jadi saya bisa ibadah dengan tenang. Karena kalau saya kuliah kerja di sana, kerja saya cuma dari jam 8 sampai jam 5. Sisanya saya bisa pergunakan untuk ibadah dan untuk keluarga. Gitu, misalnya. Oh, saya pengen gaji di sana karena gajinya gede banget. Karena nanti niat akhirnya, oh saya pengen ngasih ke keluarga, cuman nggak pengen ke anak istri doang, tapi pengen ke ibu saya, ke ibunya istri, pengen ke adik-adiknya istri, pengen ke kakak-kakaknya istri, pokoknya siapa yang saya yang butuhkan saya pengen ngasih. La haula wala quwata illa billah, ya Allah mudahkan kayak gitu ya. Oke, yang ketiga adalah syirik dalam cinta. Syirik dalam ketaatan dulu ya, yang ketiga. Syirik dalam ketaatan. Nah, ini menyamakan sembahan selain Allah dengan Allah. Menyamakan, apalagi kalau lebih ya nggak boleh. Dalam hal hak menentukan syariat dan hukum. Dalam hal menentukan syariat dan hukum. Contoh, ketika ada sesuatu nih, Allah udah jelas ini kata Allah haram. Oke? Ini haram, kata Allah udah jelas ini haram. Suatu ketika naudzubillah min dzalik, di suatu daerah malah menghalalkan itu. Yang padahal mayoritas muslim, Akang nggak ngobrolin dulu tentang muslim yang minoritas ya. Akang lagi ngobrolin tentang yang mayoritas muslim misalnya. Tiba-tiba ada sesuatu yang diharamkan sama Allah, tapi dihalalkan oleh perda misalnya. Dan ada orang-orang yang malah memanfaatkan itu untuk bisnis. Akhirnya mereka malah jualan khamar, jualan apa gitu ya. Dapat untung dari sana gitu. Nah itu berarti taat sama sesuatu yang memang ya berarti Tuhan dia adalah kepala daerah gitu. Harusnya ya apa yang harus dilakukan ketika memang ada aturan itu dan sudah kita perjuangkan dan tetap jadi aturan itu gitu, sesuatu yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, ya kita nggak mau melakukannya gitu, kita menolak gitu. Di surat Al-Maidah ayat 49 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang diturunkan Allah kepadamu. Bahasanya kayak gitu. Memalingkanmu dari sebagian. Bahasanya kayak gitu. Bukan seluruh. Sebagian. Nggak kerasa kadang-kadang. Tapi dipalingkan. Jika mereka berpaling dari hukum yang diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya
Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Poin di sini, contoh misalnya. Kebayang nggak sih kenapa ada pertanyaan nggak sih dari kita? Kalau teman-teman lihat, cari-cari, searching-searching aja di berita-berita. Kok banyak ya? Kok banyak ya di berita orang-orang yang berperkara karena kasus harta warisan? Gue nggak sih? Padahal di dalam Islam sudah jelas pembagiannya. Iya nggak? Kalau suami meninggal, istri dapat berapa, anak dapat berapa, anak yang laki berapa, anak yang perempuan berapa, itu detail semuanya tentang waris. Tapi kenapa kok masalah-masalah di pengadilan itu banyak tentang waris? Akang juga nggak kebayang sih. Sementara sekarang Akang masih kepikirannya, aneh. Kalau mereka pakai hukum Islam, nggak perlu ada yang kayak begitu. Ya udah, menurut hukum Islam apa? Yes, beres, clear. Nggak usah diperpanjang. Kebayang nggak sih? Ya nggak? Oh iya, yang meninggal bapaknya, ya udah anaknya dapat berapa, anak yang laki berapa, perempuan berapa. Enggak. Total berapa orang waris yang diwarisi, yang mewarisinya siapa aja, udah gitu baru dihitung kan. Kalau ada anak, ada ibu, kalau ada apa. Oh, kalau ibunya udah nggak ada, berarti anak malah dapatnya lebih gede. Oh, kalau si anak laki nggak ada, berarti istrinya lebih gede, gitu. Gitu. Itu udah ada aturan. Oh, kalau waris itu apa sih? Waris, bukan waris. Oh, kalau apa? Wasiat itu maksimal sepertiga misalnya. Ada orang mewasiatkan lebih dari sepertiga. Ya salah, nggak bisa. Gitu, kebayang ya? Clear ya? Nah, kayak gitu. Ketika ada sesuatu yang sudah jelas kata Allah halal malah diharamkan, haram malah dihalalkan, dan kita, nauzubillah, dan orang-orang itu malah mengikutinya, maka dia sudah melakukan syirik dalam ketaatan. Bahkan nih di ayat At-Taubah bahasanya kayak gini nih. Allah berfirman, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak selain Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Bahasanya di sini, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka Tuhan selain Allah. Dan ini sudah terjadi dalam sejarah. Kebayang ya? Berarti memang fitrahnya manusia kalau tidak dibimbing oleh wahyu itu kayak gitu. Satu-satunya cara biar tidak seperti itu apa? Harus terbimbing sama wahyu. Ketika ada orang yang tidak terbimbing sama wahyu, maka kecenderungannya akan seperti itu. Ketika orang-orang sudah pada memuji-muji dia sudah menjadi orang yang ditokohkan, itu godaannya berat. Maka kejadian dulu ada yang dihalalkan jadi diharamkan, diharamkan jadi dihalalkan, aturan-aturan dirubah segimana mereka. Aturan-aturan ditambah-tambahkan segimana mereka. Dan itu tidak menutup kemungkinan sekarang juga. Nah, ini makanya nanti akan berhubungan sama tentang madhab. Nanti akan waktu itu pernah bahas tentang madhab ittiba sama yang lain-lain gitu. Waktu itu KIT pernah ngebahas tentang itu. Tapi poinnya di sini adalah jangan menjadikan bahkan seorang alimnya dan rahib-rahibnya itu udah pernah terjadi. Maka yang kita ikuti itu bukan ulamanya, tapi argumentasinya. Maka akan menyampaikan di sini argumentasi-argumentasinya juga. Mungkin di sini Akang tidak menjelaskan ayat-ayatnya. Insya Allah akan sampaikan langsung nih ayat-ayatnya, dokumen-dokumennya, PDF-nya nanti langsung ke grup teman-teman, gitu ya. Tapi poinnya Akang di sini kalau baca biasanya baca ayat-ayatnya doang, nanti teman-teman malah bosen gitu. Justru Akang yang pengen menyampaikan di sini KIT itu teman-teman belajar alurnya. Alurnya ini dari mana? Insya Allah alurnya ini bukan buatan. Insya Allah bukan buatan. Karena memang udah ada argumentasi-argumentasinya. Nah, Akang coba untuk menyampaikan alur itu. Yang penting alurnya itu dapat dulu, tapi Akang omat ke teman-teman. Baca juga dalilnya nanti. Biar teman-teman nambah yakin, oh yang Akang sampaikan itu benar nih, gitu. Jadi bukan ngikutin ayat Akang gitu ya, tapi emang benar ngikutin apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Jadi ikutilah seseorang ketika memang ada argumentasinya.
Kalau nggak mengikuti, maka itu adalah taklid. Nah, nanti akan ngebahas tuh taklid, ittiba, gitu, madhab, apa. Nah, nanti di pertemuan yang nanti lah. Kita fokus ke sini dulu. Oke? Jadi, syirik dalam ketaatan, itu nggak boleh. Pokoknya poinnya adalah ketika Allah mengharamkan sesuatu, malah dihalalkan. Ketika Allah menghalalkan sesuatu, malah diharamkan. Nah, itu yang nggak boleh. Oke? Nah, berikutnya yang keempat adalah syirik dalam cinta. Gini ya, cinta. Bahwa ia mencintai sesuatu selain Allah sama dengan cintanya kepada Allah. Mungkin lebih sedikit, mungkin juga lebih banyak. Dan cinta itu menumbuhkan ketundukan dan kepasrahan. Menimbulkan ketundukan dan kepasrahan. Kayak tadi, taat bisa ke nafsu loh, cinta juga bisa ke nafsu loh. Gitu ya. Oh, karena hati saya pengen ini malah melakukan, nah itu masalah tuh. Cinta juga malah bisa cinta, kita lebih mencintai nafsu dibandingkan dengan Allah. Dan di antara manusia ini Allah berfirman juga, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Kata Allah kayak gitu. Ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Bahasanya kayak gitu. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Itulah definisi syirik. Syirik itu bukan tidak menuhankan Allah doang. Mereka menuhankan Allah, tapi mereka menuhankan yang lain juga gitu. Mereka menuhankan yang lain juga. Jadi di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zolim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa amat berat siksanya, maka insya Allah mereka akan menyesal. Ini ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 yang apabila seorang memilikinya, maka ia memperoleh manisnya iman. Ada 3 yang kalau seorang memilikinya, maka ia akan peroleh manisnya iman. Yang pertama adalah apabila Allah, bahwa Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada keduanya. Kalau Allah dan Rasul sudah dicintai oleh seseorang itu dibanding dengan apa ya dari keduanya, gitu ya, maka dia akan merasakan manisnya. Yang kedua, bahwa ia mencintai seseorang karena Allah, gitu ya, dan ia membenci kepada kekafiran sebagaimana ia membenci masuk ke dalam api neraka. Jadi yang pertama adalah Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada keduanya, bahwa ia mencintai seseorang karena Allah, dan yang berikutnya ia membenci kepada kekafiran sebagaimana ia membenci masuk ke dalam api neraka. Karena ada orang-orang yang akhirnya tunduk dan pasrah kepada seorang. Akang dulu tidak tahu cerita-cerita di luar orang-orang yang anak-anak TKM lah. Mungkin itu salahnya ya. Enggak, bukan. Kalau gaul sih, Akang alhamdulillah sangat bersyukur bergaul dengan orang-orang yang mengingatkan kepada Allah. Karena Akang nggak yakin kalau bergaul dengan mereka, Akang nggak ikut-ikutan. Iman Akang nggak kuat lah kalau misalnya emang benar-benar harus berinteraksi dengan yang seperti itu. Tapi ternyata ada beberapa teman yang akhirnya ngobrol-ngobrol ke Akang, bahkan sesuatu yang apa ya? Contoh, ada cowok sama cewek gitu ya. Ini yang real aja lah ya. Cowok sama cewek. Ketika udah suka-suka banget, si cowok minta untuk melakukan hubungan intim dan si cewek itu melakukan gitu ya. Padahal dia udah tahu bahwa itu nggak boleh, bahwa Allah melarang, maka dia sudah melakukan syirik dalam cinta. Karena dia sudah tunduk, karena dia sudah pasrah kepada selain Allah. Bayang. Ya. Ketika dia udah cinta kepada seseorang gitu, cinta banget, akhirnya dia melakukan berbagai macam hal untuk dia. Masalahnya bukan melakukan berbagai macam hal untuk dianya, tapi ketika yang dilakukan bertentangan dan dia masih tetap melakukannya, itu yang masalah. Bayang ya, itu yang masalah. Syirik dalam cinta itu yang seperti itu.
Tapi balik lagi, intinya Allah sudah menghalalkan sesuatu, Allah sudah mengharamkan sesuatu. Ketika yang Allah halalkan malah kita tidak lakukan, ketika Allah haramkan malah malah kita lakukan, yang halal malah tidak dilakukan, yang haram malah dilakukan, maka itu yang masalah. Ya, ada yang ngechat enggak? Enggak ya? Oke. Lanjut lagi. Oke. Yang berikutnya adalah syirik dalam rasa takut. Yaitu rasa takut yang timbul dari asumsi. Asumsi keyakinan akan terjadinya sesuatu yang tidak enak, akan terjadi suatu madorot ketika ia berbuat sesuatu. Ketakutan ini berkaitan dengan hak-hak Allah. Maka si pelakunya itu berbuat syirik. Di surat Al-Imran 175. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Takut kepada sesuatu, takut kepada syaitan, takut kepada apa-apa yang bisa mereka lakukan ketika Allah memang tidak berkehendak untuk itu. Perlu ada yang ditakuti oleh kita. Kan kalau takut sama harimau, itu beda tuh. Ada harimau, ada di sini tuh daerah-daerah suka ada beruang. Tiba-tiba ada beruang, makanya waktu itu selalu standby nih sebelum winter itu biasanya suka ada email dari kampus ngasih tahu bahwa hati-hati daerah sini ada yang melihat beruang gitu. Kalau ada beruang itu harus lakukan apa-apa gitu. Wah, ada beruang. Wah, orang mati sieun ke Allah. Dia mana beruang? Lain gitu, itu masalah gitu ya. Itu mah beda, bukan takut, kan itu juga Kang takut beda eta lain gitu. Akang belum bisa menjelaskan secara lebih argumentatif, tapi intinya ketika memang apa ya, itu sesuatu yang nyata gitu ya. Ketika kamu loncat dari lantai 7 maka akan meninggal gitu. Wah, ada orang mati sieun, meninggal mah kumaha Allah, walaupun orang loncat oke mun Allah tidak bilang meninggal, salah, eta mah lain takut. Sesuatu yang sudah jelas kalau kamu melakukan itu maka akan terjadi sesuatu yang madorot, itu baru. Nah, kalau misalnya sesuatu ini misalnya berhubungan sama eh, setan misalnya, ke rumah itu angker, nah, nanti kita akan bahas lebih detail di contoh-contohnya ya, nanti kita akan bahas. Tapi poinnya itu. Kalau kita takut bahwa sesuatu itu malah memberi madorot kepada kita. Oh, kalau kita takut nih, kalau kita tidak melakukan sesuatu, kalau kita tidak melakukan sesuatu yang haram, maka kita akan dikucilkan. Gitu. Kalau kita tidak nyogok untuk kerja, maka kita akan tidak terima ke sana. Kita tidak diterima di sana. Karena orang-orang pada nyogok. Gitu. Malah kita akhirnya jadi nyogok. Nah, itu yang masalah tuh. Sieun, padahal ya lempeng-lempeng we. Memang tidak rezeki di sana, mah ada tempat lain yang rezeki, karena masing-masing orang udah dikasih rezeki. Allah Maha pemberi rezeki, dan Allah udah bilang bahwa setiap makhluk itu pasti dikasih rezeki dengan porsinya masing-masing, dan pasti meninggal dengan keadaan semua rezekinya sudah dikasih. Kalau nggak salah ya, Akang pernah dengar hadisnya, tapi Akang nggak terlalu yakin, tapi itu. Ya. Syirik dalam rasa takut. Yang terakhir adalah syirik dalam tawakal. Tawakal itu adalah menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah dan bergantung kepadanya dalam memperoleh suatu keinginan. Jadi, tawakal ini tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah. Karena tawakal adalah ibadah. Ini di surat Al-Furqan ayat 58. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia maha mengetahui dosa-dosa dari hamba-hambanya. Oke. Ada detail tentang syirik-syirik dalam ketaatan, dalam cinta. Sementara ini tuh harus dibaca biar enak. Oke, Akang ini ambil dari salah satu dari almanhaj.org.id gitu ya. Di sini syirik dalam bentar ya. Akang udah baca tadi yang sebelah mana, tapi yang langsung contoh. Di bawah. Bentar. Nah, ini contoh.
Contohnya adalah kok menghilang ya? Tadi yang akan sebutin, kalau misalnya ada gelang, gelangnya itu kita yakini bahwa gelang itu bisa menghindarkan diri seseorang itu dari madorot, maka si seseorang itu sudah melakukan syirik. Oke, si seseorang itu sudah melakukan syirik. Sebentar, di mana ya? Kok menghilang? Tadi tuh akan ada baca, tapi bacanya itu benar-benar detail gitu. Nyeritain tentang syiriknya. Yang zaman now ya, yang realita sebentar ya. Ya udah deh, sambil sambil akan nunggu. Oh, ini. Misalnya ini, berdoa kepada selain Allah, mendekatkan diri kepadanya dengan menyembelih kurban atau nazar untuk selain Allah. Baik itu kuburan, jin, setan, atau yang lain-lain. Atau seseorang takut kepada orang yang mati, yang sudah meninggal. Karena menurut dia, perkiraan dia akan membahayakan dirinya. Padahal yang jelas udah meninggal itu ya udah masuk ke alam kubur, ya kan, kita udah bahas kan, ketika udah meninggal itu masuk ke alam kubur, boro-boro mikirin untuk nakut-nakutin orang, yang ada dia antara bahagia atau takut. Jadi nggak ada tuh yang namanya malah nakut-nakuti orang. Yang melakukan madorot itu siapa? Jin. Waktu zaman Rasulullah SAW pun ada kan, tapi akhirnya intinya ya tidak akan mungkin bisa melakukan sesuatu kepada kita kalau Allah nggak mengizinkan. Gimana caranya? Dekatkan diri sama Allah. Dah. Gitu. Jadi nggak perlu takut sama yang lain. Atau misalnya meminta sesuatu kepada selain Allah di mana tidak ada sesuatu yang dapat memberikan selain Allah. Contoh memenuhi hajat, menghilangkan kesulitan, atau yang lain, datang ke kuburan. Kuburan itu kuburan syekh, udah gitu bacaannya bacaan-bacaan yang disebutkan dalam Al-Quran misalnya, ya nggak ada, sama aja. Kayak jimat, tahu jimat? Ya bukan berarti ketika emang tulisannya adalah tulisan Arab, udah gitu tulisan-tulisan Asmaul Husna, udah gitu disimpan di dompet kita, udah gitu dibaca ketika kamu lagi sendirian, ketika pulang malam, biar apa? Biar lebih tenang. Ya ketika Allah nggak bilang kayak gitu ya, itu termasuk syirik. Karena meyakini dengan bawa kertas itu, karena Akang pernah diminta untuk melakukan itu. Dulu Akang nggak tahu, tahu, akhirnya sama Akang buang aja, nggak bilang-bilang. Karena yang minta adalah yang disepuhkan gitu. Daripada frontal, nggak bisa. Waktu itu Akang juga kalau ngobrol, dianggapnya masih anak kecil dan segala macam, maka ketika diminta ini ada tulisan, simpan di dompet gitu, udah gitu dibaca, bacaannya ini, bacanya sekian kali, nanti kamu akan terhindar dari mador. Itu nggak boleh, itu syirik. Tulisan misalnya ada di warung-warung atau di apa, nulis ada ayat-ayat apa yang kayak Arab-Arab, emang itu yakin ada artinya? Nggak ada artinya. Emang itu artinya benar? Ya kan intinya gini deh, kalau orang-orang di Jawa waktu dulu ya pakai, ya, orang-orang Indonesia zaman dulu ya pakai bahasa Sanskerta kan, jadi apa ya namanya, jimat jampi-jampinya juga bahasa Sanskerta. Emang kalau orang Arab yang penyihir-penyihir itu nggak pakai bahasa Arab, ya sama aja gitu. Tapi intinya mau itu pun adalah tulisan-tulisan dalam Al-Quran, tapi kalau kita malah meyakini bahwa itu bisa menghindarkan kita dari madorot, maka kita telah melakukan syirik, gitu ya. Syirik itu nggak boleh. Oke, apalagi ya. Nanti deh, ini tuh ada contoh-contohnya minggu depan deh. Nah, berikutnya Kang pengen nyampein dulu tentang ini. Ada syirik kecil. Syirik kecil ini tuh ini. Dari Qutaidah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang Yahudi yang datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Sesungguhnya kamu sekalian melakukan perbuatan syirik. Kamu mengucapkan atas kehendak Allah dan atas kehendakmu dan mengucapkan demi Ka'bah." Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat yang hendak bersumpah supaya mengucapkan demi Tuhan pemilik Ka'bah dan mengucapkan atas kehendak Allah dan kemudian atas kehendaknya. Gitu.
Jadi poinnya adalah ini syirik kecil itu adalah syirik dalam lisan. Syirik dalam lisan. Nggak boleh mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu, nggak boleh mengucapkan demi selain demi Allah, yang boleh mengucapkan demi atas nama makhluknya hanya Allah, wal asr, wal duha, was sama'i wat tariq, hanya Allah yang boleh menyebutkan itu. Kita kalau mau bersumpah, ya bilang demi Allah, udah beres. Nah ini adalah syirik kecil. Kecuali kalau nggak sengaja ya, waktu itu siapa ya? Ada suatu kisah gitu sahabat atau siapa yang karena bahagia ngobrol ngobrol harusnya ngomong ini tuh untuk Allah tapi untuk diriku gitu. Tapi niatnya bukan kayak gitu ya, itu nggak apa-apa ya kalau kasusnya seperti itu ya. Tapi kalau udah tahu nggak boleh melakukan itu dan nyadar itu nggak boleh. Nah, berikutnya adalah syirik tersembunyi. Hadisnya ini, maukah kamu aku berikan tentang sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kamu daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Bayangin, Al-Masih Ad-Dajjal itu mengkhawatirkan. Sangat luar biasa fitnahnya. Maka kita pada saat tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sangat luar biasa fitnah itu. Tapi di sini Rasulullah bilang, maukah aku beritahukan tentang sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kamu daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Para sahabat menjawab, baiklah ya Rasulullah. Beliau bersabda, syirik tersembunyi. Syirik yang tersembunyi, yaitu ketika seorang berdiri melakukan sholat, dia berpindah sholatnya karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Ada sholat, tiba-tiba dia berpindah karena ada yang memperhatikan. Ya bahasa lebih mudahnya, ketika kamu lagi sholat di masjid, misalnya udah nggak COVID atau sebelum COVID, mau di SMP, di SMA, teman-teman yang baru masuk di SMP, mungkin yang sudah lama di SMA, pernah ngerasain di 20, tiba-tiba dia lagi sholat duha, atau misalnya, kalau sholat duha biasanya woles-woles ya, tiba-tiba dia lagi baca Quran, ketika lagi baca Quran, ada orang yang datang, dia langsung mengecilkan. Mengecilkannya bukan niat karena seseorang itu mau sholat, gitu. Tapi ya mau nggak mau di dalam hatinya ada kecil, takut jadi ria. Nah, eta teh ria gitu. Barang siapa melakukan ria kepada Allah, maka Allah akan memperlihatkan keburukannya, dan barang siapa berlaku sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan aibnya. Jadi ria itu pengen dilihat, sum'ah itu pengen didengar. Tapi kalau takut melakukan sesuatu, tiba-tiba nggak jadi melakukan sesuatu karena ria, itu teh ria. Bang ya? Lagi melakukan sesuatu, tapi nggak jadi melakukan sesuatu. Karena takut ria, itu ria. Makanya tersembunyi sekali. Makanya ini fitnah yang lebih dikhawatirkan. Ini sesuatu yang lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, mungkin itu aja dulu untuk sekarang, karena sudah 19.12, tadi mulainya 19.10 ya. Insyaallah semoga, Akang nggak tahu nih, minggu lalu tuh 18.02, hari ini 18.04, nggak tahu nih minggu depan itu jamnya jam berapa gitu. Kalau ternyata geser lagi ya nanti terpaksa digeser. Kalau enggak misalnya kita mulai nanti, mungkin suatu ketika kita mulai tetap jam 16, tapi ketika Akang harus sholat, Akang berhenti dulu, Akang sholat, nanti akan ada pengumuman dari dari pengurus kira-kira apa dulu, ketika Akang udah balik lagi dan kita mulai lagi. Mungkin seperti itu ya. Mangga dikembalikan kepada moderator. Jadi kita udah beres ya, syirik besar, syirik kecil, syirik tersembunyi. Paling nanti kalau mau silakan ditanya-tanya contoh-contoh detail-detailnya apa. Kemungkinan nanti tadi udah ngobrol sama pengurus juga. Ketika ada pertanyaan, Akang coba untuk menjawab dan Akang rekam. Kenapa nggak langsung Akang jawab di sini? Khawatir kelamaan, lebih dari sejam. Jadi membuat teman-teman nanti bosen. Insya Allah nanti kalau misalnya Akang rekamannya nanti di-post, di-upload, teman-teman bisa mendengarkan kapan-kapan pun gitu ya, di waktu senggang teman-teman. Maka terima kasih, akan kembalikan kepada moderator. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Ya, terima kasih pada Kang Hari atas materinya. Saya juga ingin mengingatkan kalau ada lomba, kalian bisa mengirim poster, kutipan kata, catatan, dan yang lain-lain dalam bentuk gambar. Pokoknya dikirim ke, ya untuk pengirimannya ada di grup lain ya, di grup lain angkatan sudah di-share. Ya, ingin mengingatkan itu aja. Ya, ya untuk KIT hari ini sampai di sini. Terima kasih sudah hadir di KIT minggu ini. Kita tutup saja dengan doa penutup majelis. Ya, sekali lagi terima kasih teman-teman. Ya, sudah boleh leave room ini, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.